Heho Pop gengs! Empat tahun sekali Olimpiade digelar menyita mata orang-orang di seluruh dunia. Kembang api diluncurkan, api Olimpiade dinyalakan. Tuan rumah telah digilir dari satu kota ke kota lain, dari negara yang satu ke negara yang lain, yang akan tergopoh-gopoh mengeluarkan budget besar untuk memperbaiki semuanya dan menjamu kontingen negara-negara lain. Rio de Janeiro, Brasil sebagai tuan rumah Olimpiade musim panas tahun 2016 telah mengeluarkan dana sekitar 50 miliar dolar atau sekitar 719,5 triliun rupiah. Sedangkan musim dingin 2018 di Pyeongchang, Korea Selatan menghabiskan dana sampai 12,9 miliar dolar atau sekitar 185,6 triliun rupiah. Tapi megah dan riuh semuanya terhenti bersamaan dengan didapatkannya para pemenang-pemenang. Apa kabar dengan gedung dan fasilitasnya saat ini ya? Mari kita mengitari venue-venue yang pernah digunakan di Olimpiade berikut ini. Kita mulai dari benua Eropa. Di bagian tenggara Yunani yakni negara cikal bakal Olimpiade. Olimpiade pertama kali diadakan di tahun 1896 di Athena. Lalu kembali menjadi tuan rumah di tahun 2004. 202 negara hadir dengan sekitar 10.500 atlet, 28 cabang olahraga dengan 301 medali diperebutkan. Pembukaannya di Stadion Marosi dengan tema Heartbeat and Running, sungguh mengagumkan. Api Olimpiade membakar membentuk logo Olimpiade. Kembang api meluncur seiring kapal kertas besar yang membawa seorang anak kecil di tengah stadion. Iring-iringan marching band, lampu kerlap-kerlip, dan Athena dan Tevos menjadi maskot Olimpiade ke-28 tersebut. Dan Indonesia boleh berbangga karena tahun tersebut Taufik Hidayat menjadi satu-satunya atlet yang mendapatkan medali emas untuk pertandingan badminton tunggal putra. Kini, semuanya telah berakhir. Area pertandingan dan fasilitasnya berubah menjadi kota hantu, sepi dan kusam. Lapangan voli yang bernuansa biru pada tahun 2004 kini menjadi taman kota yang dipenuhi semak belukar dan sedikit pohon. Seperti tak pernah lagi digunakan. Kursi penonton yang berdebu tebal, ruangan penuh sisa-sisa sampah, dan kemungkinan besar telah menjadi tempat nongkrong anak muda di malam hari. Kaca-kaca pecah retak tak diurus, dan fasilitas lainnya terbengkalai begitu saja. Sepertinya tidak ada kunjungan lagi, selain para vlogger yang hendak membuat atau mencari konten. Beberapa area pertandingan dan fasilitas lainnya bahkan sudah dipenuhi dengan coretan grafiti. Dan sebagian dinding serta tiangnya lapuk hingga beberapa telah runtuh. Gak ada lagi rumput hijau di lapangan baseballnya. Tempat penitipan anaknya pun berubah jadi gedung-gedung yang tampak mirip seperti film-film bertema keruntuhan. Hanya tersisa boneka rusak, sampah, dan pakaian dalam. Dan fasilitas yang sudah tidak terpakai lagi. Karpet lapangan tenisnya sudah tersingkap dan ilalang memenuhi halaman depan gedungnya. Sedangkan asrama pemain seperti kos-kosan yang terbengkalai. Ini kolam renang utamanya. Barikade pembatas dan pagarnya udah berkarat. Tiang bendera negara-negara udah berlumut. Stadion kanonya, kolam renang yang lainnya berantakan. Dan logo Olimpiade yang ada di lantai venue-nya hanya tertinggal warna biru yang kusam. Jika dilihat dari atas, tampakannya itu benar-benar seperti kota mati, terlupakan setelah sempat membanggakan negaranya. Baik, kita ke bagian selatan Eropa. Sarajevo, kota di Yugoslavia kala itu, adalah kota dengan sejarah yang panjang dan berdarah-darah, yang kemudian mendapatkan citra positifnya setelah menjadi tuan rumah Olimpiade musim dingin tahun 1984, Olimpiade ke-14. Tidak ada yang lebih menghangatkan hati selain melihat papan nama negara Bosnia, Yugoslavia, Cekoslovakia dibawa keliling lapangan di Stadion Asim Ferhatović. Dibuka oleh Presiden Mika Špilyak mengenang kemeriahan yang manis.
Karena 8 tahun setelah itu, kota ini menjadi perebutan etnis Kroasia, Bosnia, dan Serbia ketika negara kesatuan Yugoslavia pecah. Kota yang kini menjadi ibu kota Bosnia-Herzegovina dihuni sekitar 500.000 jiwa penduduk. Dan gedung serta fasilitas peninggalan Olimpiade hanyalah tumpukan sejarah. Gedung-gedungnya rusak. Bangunan para atlet seperti sebuah kastil tua. Di ujung berbeda, ada gedung yang setengah runtuh, bengkok akibat perang. Beneran kacau. Dapur umum dan tempat perkumpulan tamu pun bersisa reruntuhan. Malah, ada gedung yang dindingnya bermotifkan lubang sisa-sisa tembakan. Jalur kereta luncurnya sudah penuh dengan grafiti di tengah hutan. Arena ski saljunya berubah wajah menjadi hutan lebat, dipenuhi sama pohon cemara. Ya, diambil alih sama alam kembali gitu ya. Serupa nasib dengan ski jumping di Prancis yang digunakan untuk Olimpiade tahun 1968. Dan ski jumping di Italia yang digunakan untuk Olimpiade 1965. Jalur yang lain pun tersapuh tanah. Kolam renang udah seperti genangan air keruh. Runtuhan-runtuhan ini diselimuti pepohonan, seperti kota tua yang hilang dari catatan. Yang pernah juga mengalami perang saudara adalah Jerman. Ibu kotanya Berlin pada tahun 1936 pernah menjadi tuan rumah Olimpiade ke-11. Olimpiade musim panas yang pembukaannya dilakukan di Stadion Olimpiade. Wajar saja kalau fasilitas bernuansa fasis, karena saat itu Jerman masih di bawah cengkraman Nazi. Seluruh kontingen saat melakukan parade negara tidak lupa memberikan salut kepada Führer Hitler. Nah, menariknya Hitler menganggap Olimpiade sebagai pintu masuk mempromosikan gagasan dan cita-cita supremasi ras unggulnya. Tapi tetap memberikan jaminan keamanan untuk para atlet Yahudi bermain di negaranya. Dan pelepasan 25.000 merpati berakhir konyol karena banyak rambut penonton dan tamu yang kena kotoran burung. Lalu gimana nasib gedung dan fasilitasnya saat ini? Ya, terbengkalai Pop Gengs. Dipenuhi semak dan ilalang untuk Olympic Village, perkampungan para atlet, seperti kampung yang ditinggalkan penduduknya bertahun-tahun. Mes atlet dengan seluruh isinya hanya menjadi tempat baru para penjelajah gedung-gedung kosong. Dinding-dinding runtuh dan stadium utamanya sudah banyak perubahan secara fisik. Kolam renangnya aja udah seperti ini nih. Dari benua Eropa kita ke Asia. Beijing di tahun 2008 juga pernah menjadi tuan rumah perhelatan akbar ini. Olimpiade musim panas ke-29 yang selama 16 hari gelaran ditayangkan oleh NBC Amerika Serikat yang tembus 211 juta penonton. Wow, jadi program TV yang paling diminati lebih banyak dari rekor sebelumnya yang dipegang Olimpiade Atlanta 1996. Pembukaannya saat itu betul-betul meriah, mewah dan gemerlapan. Diadakan di Stadion Nasional Beijing dan menerima banyak pujian dari dunia. Dianggap paling spektakuler dibanding pembukaan yang pernah ada. Namun, nasib gedung dan fasilitasnya saat ini hancur juga. Padahal tidak begitu berselang lama loh. Perkampungan atletnya juga seperti kampung tua yang tak berpenghuni, bersemak dan berlumut. Kolamnya, apalagi, dipenuhi lumut dan sudah berdebu dinding dan lantainya. Arena pertandingan kayaknya udah mengering dan tumbuhan menembus lantainya. Stadiumnya berubah wajah. Maskotnya aja udah kayak sampah yang terbuang gitu aja. Arena baseballnya, kusam. Nah, bagaimana ke Olimpiade selanjutnya? Akankah semua ditinggalkan begitu saja setelah manis sepah dibuang?